Di negeri ini, banyak orang bicara soal toleransi. Banyak orang bicara soal damai. Banyak orang bicara soal persaudaraan antar agama. Tetapi anehnya, ketika ada simbol agama lain dirusak, salib dipatahkan, rumah ibadah diganggu, selalu ada dua wajah yang muncul. Wajah pertama berkata, itu bukan ajaran Islam. Tetapi wajah kedua diam-diam menyimpan keyakinan. Nanti, Nabi Isa juga akan mematahkan salib. Nah, disinilah masalah besarnya. Kalau mematahkan salib dianggap salah dan memalukan ketika dilakukan umat Islam sekarang, lalu kenapa tidak dianggap memalukan ketika nanti dilakukan Nabi Isa menurut keyakinan Islam? Inilah kontradiksi yang dibongkar Edis TV. Dan ketika kontradiksi itu disentuh, lawan debat mulai bingung, muter-muter, dan tidak sanggup menjawab secara konsisten. Rahman, nyalakan kamera dulu. Saudaraku. Astaga, dia lagi. Tumben Anda sejuk malam saudaraku ya. Selamat malam, Pak Rahman. Gimana Pak Rahman? Baik. Silakan Pak Rahman. Gimana Pak Rahman? Baik, alhamdulillah baik. Iya, maksudnya bagaimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Begitu loh Pak Rahman. Silakan. Yang tadi saya sambung sedikit tentang saudara tadi yang turun. Menurut sepahaman saya bahwa Nabi Isa kan sekarang masih hidup. Artinya kedatangannya yang pertama itu, nanti kedatangan yang kedua itu tidak dihitung lagi kedatangan yang kedua. Karena memang sudah pernah datang sebelumnya. Cuman dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga dia datang nanti. Dan kedua, ini dalam pandangan Islam ya. Pandangan Islam, jangan memandang dari pandangan saudara. Kedua, tidak membawa ajaran baru. Itu yang saya pahami. Oke, pertanyaan saya. Apakah betul kedatangannya nanti akan mematahkan salib? Ya, itu yang Baik, kalau dia mematahkan salib, apakah nanti umat muslim akan malu dengan kelakuan dia yang mematahkan salib itu? Mematahkan salib bisa bermakna simbol, bisa makna sebenarnya. Oke, kalau bermakna sebenarnya, dia patahkan salib itu. Apakah umat muslim akan membantu dia untuk mematahkan salib atau malah malu dengan kelakuannya ketika dia mematahkan salib? Kalau mematahkan salib, artinya tidak mengakui kekristenan. Nabi Isa tidak mengakui kekristenan seperti itu. Oke, kalau mematahkan, kan bisa saja mematahkan salib itu betulan, dipatahin salibnya, betul? Bisa saja bermakna alegoris, betul. Nah, kalau dia mematahkan salib dalam pengertian yang sesungguhnya, dia patahkan salib itu, apakah umat muslim akan membantu dia untuk mematahkan salib itu? Pada waktu itu memang semua adalah muslim pada saat Isa turun. Bukan itu yang saya maksud. Aduh, bagaimana Anda ini? Pertanyaannya juga begini loh, kalau semua muslim tentu tidak ada lagi salib di muka bumi, setuju? Iya, nanti pada akhir zaman ini kan menjelang dunia kiamat. Bukan ya kan? begitu Pak Rahman. Coba dengarkan Pak Rahman ya, dengarkan. Biar Anda paham. Jadi pernah ada satu kelompok umat Islam di Cidahu. Mereka memasuki satu tempat penginapan begitu ya, atau semacam hostel atau villa atau apa gitu. Nah, di situ didapati mereka ada salib, ada kegiatan kebaktian. Lalu dipecahkanlah mereka kaca-kaca dan diambil itu salibnya, dibanting-banting. Dirusaklah, dipatah-patahin begitu. Pertanyaan saya, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Kalau tidak ada dijawabnya singkat saja Pak Rahman. Bukan, jawabnya maksudnya apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Dijawab saja. Coba. Kalau dia kebaktian tidak ada aturan yang dilanggar, muslimnya salah.
Saya tidak tanya itunya. Yang matah-matahin salib itu, apakah itu menurut Anda sesuai dengan ajaran Islam? Tidak. Tidak sesuai. Apakah Anda malu dengan kelakuan seperti itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Dalam konteks kekinian, ya tidak boleh. Ya, apakah Anda malu dengan itu? Dalam konsep kekinian tidak boleh. Iya, apakah Anda malu? Ya. Oke, Sekarang. baik. Nanti Isa akan turun dan dia akan mematahkan salib, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda akan malu dengan kelakuan Nabi Isa ketika nanti dia matah-matahin salib? Tahu enggak yang menciptakan langit dan bumi dan segala aturan yang ada adalah Kan? itu Gimana dia. ini? Pak Rahman, bukan itu yang saya maksud. Kita kok larinya ditanya apa, dijawab apa. Bukan itu yang ditanya, Pak Yang Rahman. diberi kewajiban untuk mematahkan salib bukan oknum sekarang, tetapi Nabi Isa Iya, menurut pandangan baik, Islam baik. sudah diberi mandat untuk Baik, itu. ketika nanti Jadi, Nabi Isa oke, mematahkan. Jadi, tunggu Sebentar dulu, dulu, tunggu ketika dulu. nanti Nabi Isa Tunggu mematahkan dulu, salib, Aduh, salah kok bos. pertanyaan saya adalah, apakah kalian akan malu sebagaimana malunya melihat kelakuan umat muslim yang mata-matain salib? Kalau Nabi Isa sudah berikan mandat oleh Allah untuk mematahkan salib, apalagi untuk malu? Bukankah Allah pemilik segalanya? Berarti umat muslim tidak malu lagi? Tidak. Oke, artinya kalau begitu Anda tidak boleh malu dengan kelakuan orang Islam yang juga mematahkan salib karena kembar dengan kelakuan Nabi Isa. Tapi tidak memiliki mandat. Mandat bagaimana? Mandatnya adalah, saya tunjukkan kepada mandatnya Anda. apa? Ini mandatnya. Di dalam surat At-Taubah, perhatikan. Mandatnya adalah di dalam surat At-Taubah ayat 29. Saya bacakan lagi kepada Anda. Loh, At-Taubah Anda tidak ayat tahu. 29. Oke, siap. Nih, kita bacakan At-Taubah 29 ya. At-Taubah 29. At-Taubah 29. Sudah ketemu ayatnya di situ? Ini Belum, mandatnya. Mandatnya sudah ada dari dulu. Nah, coba bacakan. At-Taubah surat apa ya? Surat Nomor berapa? At-Taubah Nomor. nomor 29. Oke, siap. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti disuruh diperangi, betul? Apakah orang-orang yang bersimbol 29 salib itu beriman kepada Allah? Al-Ankabut ini surat ke-29. Ayat 29. Suratnya Oh. At-Taubah. Aduh. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah atau surat ke-9. Nah, nyari surat Ya. At-Taubah nggak ketemu-temu. Surat At-Taubah ayat 29. Ke-29. Oke, siap. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dengan sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, Oke, berarti jelaskan di situ dikatakan disuruh diperangi tidak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Coba lihat ayat sebelumnya. Aduh. Berat. Gimana? Gak nyambung, udah dibilangin itu ayat jelas, bunyinya sudah jelas dan terang, Pak Rahman. Bagaimana Anda ini, Pak Rahman? Pak Rahman. Apakah orang yang bersimbolkan logo seperti saya ini logonya, lihat nih logo salib nih loh. Makasih Bang JB, thank you Bang. Nih, ini kan berlogo salib ini. Apakah orang berlogo salib ini adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tentu tidak. Bagaimana Anda ini?
Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Diskusi tadi sebenarnya bukan sekedar soal salib. Ini lebih dalam daripada itu. Ini soal konsistensi berpikir, soal keberanian memakai standar yang sama, dan soal bagaimana sebagian orang mencoba tampil toleran di mulut, tetapi keyakinannya sendiri menyimpan legitimasi terhadap tindakan intoleran. Perhatikan bagaimana awal diskusi berjalan. Pak Rahman mencoba menjelaskan tentang Nabi Isa dalam pandangan Islam, bahwa Isa masih hidup, bahwa nanti akan turun kembali, bahwa kedatangannya bukan membawa ajaran baru. Edis tidak membantah semua itu dulu. Dia fokus hanya pada satu poin penting. Apakah nanti Isa akan mematahkan salib? Dan Pak Rahman mengiyakan. Disinilah jebakan logika mulai dibangun. Karena selama ini ketika ada kasus perusakan salib oleh kelompok Muslim, banyak orang Islam langsung berkata, itu bukan ajaran Islam, itu tindakan oknum, itu memalukan, itu intoleran. Tetapi Edis mulai masuk dengan pertanyaan yang sangat tajam. Kalau nanti Nabi Isa sendiri mematahkan salib, apakah kalian akan malu melihat tindakan itu? Dan lihat bagaimana lawan debat mulai goyah. Awalnya dia mencoba menghindar dengan mengatakan, itu bisa simbolis. Ini teknik umum ketika seseorang mulai sadar ada benturan logika. Makna literal tiba-tiba diubah menjadi alegori supaya lebih aman. Tetapi Edis tidak membiarkan itu menjadi jalan kabur. Dia berkata, oke, kalau literal bagaimana? Nah, di titik itu Pak Rahman akhirnya mengakui, kalau Nabi Isa memang mendapat mandat dari Allah untuk mematahkan salib, maka umat Islam tidak akan malu. Perhatikan baik-baik. Tadi ketika umat Islam biasa mematahkan salib di Cidahu, dia mengaku malu. Tetapi ketika Nabi Isa mematahkan salib, dia tidak malu. Artinya apa? Artinya tindakan yang sama berubah nilai moralnya hanya karena pelakunya berbeda. Dan disinilah Edis menghantam dengan sangat telak. Kalau kalian tidak malu ketika Nabi Isa mematahkan salib, kenapa malu ketika umat Islam melakukannya sekarang? Bukankah tindakan itu justru selaras dengan keyakinan kalian sendiri? Ini pertanyaan yang sangat berbahaya karena membuka akar psikologis intoleransi. Banyak orang ingin terlihat toleran secara sosial, tetapi di dalam keyakinannya sendiri, simbol agama lain tetap dianggap sesuatu yang suatu hari harus dihancurkan. Dan itu yang sedang dibongkar Edis. Makanya Pak Rahman mulai berlindung di balik kata mandat. Katanya Nabi Isa punya mandat. Tetapi Edis langsung menyeret pembicaraan ke sumber mandat itu sendiri. Lalu dia membuka surah At-Taubah ayat 29. Dan di sini suasana debat mulai makin panas. Karena ayat itu berbicara tentang memerangi orang-orang yang tidak beriman dan ahli kitab sampai mereka tunduk. Edis sedang menunjukkan bahwa tindakan agresif terhadap simbol dan keyakinan agama lain bukan muncul dari ruang kosong, melainkan ada landasan teks yang sering dipahami secara keras oleh sebagian kelompok. Dan disinilah lawan debat mulai kehilangan arah. Kenapa? Karena dia terjebak di dua pilihan sulit. Kalau dia mengakui ayat itu bisa menjadi legitimasi tindakan keras terhadap non-Muslim, maka citra toleransi runtuh. Tetapi kalau dia menolak kaitannya sama sekali, maka dia harus menjelaskan kenapa banyak tindakan intoleransi justru selalu memakai ayat dan hadis sebagai pembenaran. Makanya dia mulai berkata, lihat ayat sebelumnya, bukan begitu maksudnya, dan mulai mengalihkan pembahasan. Padahal Edis sedang fokus pada hal yang sangat sederhana. Apakah keyakinan tentang Nabi Isa mematahkan salib itu membuat tindakan mematahkan salib menjadi sesuatu yang pada akhirnya dianggap benar? Dan jawaban Pak Rahman sendiri membocorkan semuanya. Dia berkata, kalau itu mandat Allah, tidak ada alasan malu. Nah, selesai. Kalau begitu, berarti tindakan mematahkan salib itu bukan dianggap salah secara moral, hanya dianggap belum waktunya saja. Ini poin yang sangat tajam. Karena selama ini banyak orang mencoba memisahkan total antara tindakan intoleran dan ajaran agama. Tetapi ketika teks-teks agama yang berbicara tentang penghancuran simbol agama lain dibahas, mereka mulai kesulitan menjaga konsistensi.
Edis sedang menunjukkan bahwa ada benturan besar antara narasi toleransi modern dan sebagian keyakinan klasik yang masih dipercaya. Dan publik bisa melihat sendiri bagaimana lawan debat berkali-kali gagal menjawab langsung. Edis bertanya, malu atau tidak? Tetapi jawabannya muter. Allah pemilik langit dan bumi. Itu mandat. Lihat ayat sebelumnya. Kenapa tidak bisa menjawab sederhana? Karena jauh di dalam keyakinannya, dia tahu tindakan itu memang dianggap benar bila dilakukan oleh figur suci menurut agamanya. Dan itu berarti kemarahan terhadap umat Islam yang mematahkan salib menjadi setengah hati. Karena secara ideologis, tindakan itu sebenarnya masih punya akar pembenaran. Inilah yang dibongkar Edis. Dan yang paling keras adalah ketika Edis menunjukkan simbol salib yang dia pakai sambil bertanya, apakah orang yang memakai simbol seperti ini beriman kepada Allah atau tidak? Pertanyaan ini menghantam langsung inti persoalan. Karena banyak Muslim berkata Kristen menyembah Tuhan yang sama. Tetapi di sisi lain ada teks yang memerintahkan memerangi orang yang dianggap tidak beriman. Maka muncul pertanyaan besar. Sebenarnya posisi Kristen di mata Islam itu apa? Saudara seiman kepada Tuhan yang sama atau kelompok yang suatu hari simbolnya harus dihancurkan? Dan ketika pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan jelas, publik mulai melihat adanya kontradiksi besar yang selama ini ditutupi dengan slogan toleransi. Pada akhirnya, kalau mematahkan salib dianggap memalukan ketika dilakukan umat Islam hari ini, maka seharusnya juga memalukan ketika dilakukan Nabi Isa nanti. Tetapi kalau ketika Nabi Isa melakukannya dianggap benar karena mandat agama, maka jangan heran kalau sebagian orang merasa tindakan itu punya legitimasi teologis sejak sekarang. Inilah yang dibongkar Edis. Banyak orang ingin terlihat toleran di depan kamera, tetapi keyakinannya sendiri masih menyimpan benih-benih permusuhan terhadap simbol agama lain. Dan selama kontradiksi ini tidak berani diakui secara jujur, maka slogan toleransi hanya akan jadi hiasan bibir. Karena toleransi sejati bukan sekedar berkata kami cinta damai, tetapi berani konsisten. Kalau salah, ya salah, siapapun pelakunya. Bukan salah ketika dilakukan orang biasa, lalu suci ketika dilakukan tokoh agama sendiri.